Ya, nama saya Dani Wicaksono, saya seorang arsitek, ya, juga salah satu penggagas dan pengarah dari Section. Yang paling gampang adalah menjelaskan Section sebagai sebuah toko buku, tapi sebuah toko buku non-profit. Jadi kita berusaha untuk mencari cara bagaimana sebuah toko buku bisa hadir tanpa perlu bergantung kepada penjualan buku-bukunya untuk bisa sustain dan survive gitu. Idenya dari kegelisahan, kekhawatiran karena di Jakarta, di Indonesia juga ada kesulitan bagi kita para pelaku desain untuk mendapatkan buku-buku desain yang lebih beragam judulnya dan lebih beragam perspektif dan gagasan yang ada di dalamnya. Juga karena di awal tahun 2021 kita ngelihat ada 2 toko buku yang kehadirannya pelan-pelan surut. Yang satu menutup salah satu tempat operasinya, kemudian yang satu lagi juga jadi kecil sekali gitu, dan buku-buku untuk desain, seni dan arsitektur jadi lebih sulit lagi untuk diakses gitu sekarang karena tempat-tempatnya makin lama makin berkurang. Nah, berangkat dari situ kami kemudian berupaya untuk mencari cara bagaimana kita tetap bisa memiliki toko buku di kota dan di negara ini gitu. Oh, nggak ada, saya rasa semua perannya sama ya. Section digagas oleh 3 orang, saya, Ernaldo Girardi, dan Dias Hensuk. Lalu kemudian seiring kami berjalan, Gregory Supeyolodi dan Mas Jeffrey Budiman menawarkan diri untuk bergabung, dan kami rasa ini sesuatu yang positif sekali dan menyenangkan sekali bisa mendapatkan dukungan dari pihak yang lebih banyak. Oh, sudah tidak ada lagi sih siapa yang duluan. Jadi saya rasa yang duluan juga sudah tidak penting lagi ya. Yang penting ini bisa terselenggara, gagasannya ada dan didukung oleh sebanyak-banyaknya orang gitu. Dan salah satu yang kami pikirkan dan yang kami sampaikan berkali-kali juga dalam rentang pameran ini adalah bahwa kepemilikan Section ini bukan dimiliki oleh kami yang menggagas atau 5 orang yang mengarahkan, tapi semua pihak yang ikut terlibat dalam terselenggaranya Section dan bukanya toko-toko buku Section adalah para pemilik dari Section itu sendiri, yang akhirnya kitalah dan merekalah juga yang akan menentukan apakah Section ini akan ada, dan jika dia sudah ada apakah akan tetap ada atau tidak gitu. Pertimbangannya yang nggak ada di Indonesia. Jadi pertama-tama itu yang kami tahu tidak bisa didapatkan di sini, itu yang ingin kami hadirkan gitu. Yang pertama dan yang utama itu sih. Rencananya buka toko buku pertamanya, itu rencana terbesar kami sekarang. Kami berharap ada cukup banyak pendukung dan pihak-pihak yang mau terlibat dan yang terutama mau menaruh dana dan percaya kepada nilai-nilai yang kami angkat di Section dan keyakinan-keyakinan yang kami bawa di Section gitu. Kami berharap ada cukup banyak pihak-pihak yang mau memberikan dana yang juga memiliki keyakinan yang sama dengan kami gitu. Pertama, untuk percaya bahwa toko buku itu bukan entitas ekonomi tapi sebuah entitas kebudayaan. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, untuk percaya bahwa sebagai sebuah kebudayaan modern, masyarakatnya memerlukan tempat di mana mereka bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan, gagasan, pandangan, dan informasi-informasi yang lebih banyak ragamnya dan lebih variatif sifatnya gitu. Jadi bukan cuma satu sifat saja. Kemudian yang ketiga, bahwa kita perlu menyediakan ini untuk generasi-generasi muda yang sekarang sudah ada, yang pada merekalah nantinya masa depan Indonesia dan kehidupan kita bersama akan bergantung gitu. Dan jika melihat keadaan hari ini di mana generasi-generasi muda kita itu kekurangan tempat seperti toko buku yang sedang diupayakan oleh Section, itu adalah sebuah keadaan yang sangat tidak menguntungkan kita sekali gitu sebagai masyarakat yang berbudaya,
dan sebuah bangsa yang berpenduduk 280 juta jiwa, populasi keempat terbanyak di muka bumi. Jadi saya rasa nilai-nilai itu sih yang kami pegang, dan kami harap teman-teman yang memiliki keyakinan, pandangan yang sama dengan kami, sudi untuk terlibat dan mau membantu Section dan terlibat dalam Section untuk bisa menjamin adanya lebih banyak toko buku desain seni arsitektur di lebih banyak kota di Indonesia. Pertama kami akan mengupayakan untuk Section bisa buka di Bintaro dan Yogyakarta, itu dua tempat awal. Lalu kemudian setelah itu buka dan beres, kita akan coba untuk buka di Alam Sutra dan di Jakarta Selatan. Lalu setelah itu selesai, kemungkinan kita akan buka di Bali dan di Tubaba di Lampung. Lebih jauh dari itu, kami mendapatkan tawaran di beberapa kota lain, ada pembicaraan ke arah sana, seperti di Medan, Padang, Surabaya, dan Yogyakarta lagi, tapi hal-hal itu masih menunggu lebih banyak kepastian dan tergantung dari berapa besar jumlah dana yang bisa terkumpul oleh Section nanti ke depannya. Kami akan berupaya untuk tap in ke dana-dana CSR dan dana-dana marketing dari perusahaan-perusahaan yang memiliki budget untuk dana CSR dan dana marketing. Dari situ kami kumpulkan dananya, lalu akan dipakai untuk membeli buku dan sebagai dana operasional untuk Section selama setahun. Ada lebih banyak pelaku desain di Indonesia yang bisa mengakses lebih banyak buku-buku dan lebih banyak pengetahuan yang lebih beragam. Harapan saya itu sih, dan nggak lebih besar dari itu sih. Jika dibeli, alhamdulillah. Jika tidak dibeli, paling tidak ada lebih banyak orang yang tahu banyak ragam pandangan yang berbeda. Keberhasilan Section tidak diukur dari berapa banyak buku yang dijualnya, tapi berapa banyak buku yang dihadirkannya. Gitu. Jadi saya harap itu juga bisa jadi salah satu nilai dan keyakinan yang bisa diyakini oleh pihak-pihak yang ingin terlibat dan ingin Section untuk ada. Nggak harus, kami tidak mengharuskan apapun, audiens Arkinesia tidak harus datang ke Section, tapi bagi mereka yang ingin melihat atau mengakses gagasan-gagasan desain, sudut pandang desain, pengetahuan desain yang lebih beragam, maka kepada mereka Section adalah salah satu alternatif untuk bisa mendapatkan hal tersebut gitu. Dan jika mereka ingin datang, tentu tidak akan ada dari kami yang menghalangi, silakan datang, tapi kami tidak pernah mengharuskan siapapun untuk datang, kecuali jika diizinkan kami ingin mengharuskan sebanyak-banyaknya orang untuk mendukung karena dan terlibat dalam Section gitu. Saya selalu punya pikiran bahwa buku itu salah satu produk kebudayaan umat manusia yang paling mengagumkan, karena dalam tumpukan kertas yang tebalnya bisa segini itu ada begitu banyak pengetahuan, ada begitu banyak kebijaksanaan, ada begitu banyak pengalaman, kegagalan, dan keberhasilan umat manusia yang kemudian bisa dipelajari dan diketahui oleh lebih banyak manusia yang lain lagi gitu. Jadi buat saya sebuah produk spesies yang produk dari satu spesies yang paling mengagumkan sih. Kita punya sebagai spesies kita sudah menghancurkan planet ini gitu, tapi sebagai spesies juga kita sudah menghasilkan banyak sekali buku sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran dan semua pengalaman hidup kita kepada manusia yang lain. Oke, itu aja Mas Dandi, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Thank you.